Ya, bertemu lagi dengan saya, Sobat Hoteli. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan cara atau tips untuk melakukan reservasi pada sistem Hoteli. Nah, kemudian untuk tampilan yang saat ini kita gunakan adalah tampilan front office. Jadi, tampilannya lebih simpel daripada tampilan pemilik properti atau manajer atau yang lain, seperti itu. Jadi, ini modulnya untuk melakukan reservasi. Nah, untuk melakukan reservasi itu ada 3 ikon yang bisa dipilih. Yang pertama adalah ikon kalender, kemudian ikon floor, kemudian ikon reservation. Nah, oke. Kita klik dulu. Yang pertama adalah tampilan kalender. Nah, di tampilan kalender ini kita menampilkan untuk dalam satu waktu, dalam 1 bulan seperti ini. Oke. Nah, yang di sebelah kiri adalah tipe kamarnya, kemudian disusul oleh nomor kamarnya. Jadi nomor kamar berapa saja yang nanti masuk termasuk dalam tipe kamar tersebut. Nah, nanti bisa dibuat waktu di awal seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, kita contohkan misalkan kita masuk di kamar 307. Oke. Bisa dimanapun, boleh dimanapun yang sesuai dengan kalender yang berjalan, seperti itu. Oke, misalkan hari ini adalah tanggal 4 November tahun 2002, atau kita mau buatkan di tanggal 8 pun juga kita bisa. Contoh seperti ini, misalkan kita mau buat di tanggal 7, seperti ini, tanggal 8. Nah, oke. Nah, kemudian untuk yang pertama kita isi adalah namanya. Nah, boleh kita masukkan sesuai dengan nama tamu tersebut. Nah, kita masukkan ini contoh. Nah, kemudian kita cek juga jumlah pax-nya atau jumlah person-nya. Kemudian kita pilih rate code-nya. Nah, di sini biasanya ada 2. RBF itu adalah room breakfast, sedangkan RO adalah room only. Seperti itu, atau room tanpa breakfast. Nah, kita sesuaikan aja, misalkan tanpa breakfast, jadi room only. Kemudian arrangement-nya kita set juga. Nah, untuk jumlah malam yang tertera, ini bisa kita tambahkan melalui tombol yang di sebelah sini. Ada anak panah ini. Kita naikkan jumlahnya, atau kita juga bisa edit manual, seperti ini. Ya, seperti ini. Kita bisa edit manual. Oke, kita contohkan aja. Nah, nanti di sini adalah jumlah rate per malamnya. Jadi misalkan ini 3 malam, jadi nanti 3 dikalikan jumlah rate yang tertera di sini. Nah, totalnya nanti sudah ada di bawahnya. Nah, misalkan ini mau diganti, misalkan ada diskon atau ada event tertentu, kita bisa hapus di sini room rate per night-nya. Misalkan kita setkan adalah 500.000. Nah, seperti ini. Nanti harganya total juga mengikuti. Seperti itu. Kita bisa naikkan juga. Ya. Nah, per malamnya misalkan menjadi 800.000, ini juga bisa. Oke. Tinggal disesuaikan dengan kondisi yang dialami tiap-tiap properti. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di awal kita bisa melakukan pembayaran atau tanpa pembayaran. Nah, contoh misalkan kita yang kita buat kali ini adalah tanpa pembayaran. Jadi misalkan tanpa pembayaran, jadi langsung disubmit aja. Nah, nanti nama tamu tersebut sudah terdaftar di kalender dengan warna hijau. Ya, ini dengan warna hijau ini tadi tes 1. Nah, ini statusnya masih
reservasi Sobat Hoteli. Jadi perlu diingat, yang kita create di awal adalah reservasi seperti dengan warna hijau. Nah, nanti kalau sudah in-house atau tamu sudah masuk, itu statusnya adalah in-house. Jadi harus kita check-in-kan terlebih dahulu. Oke, nanti saya ajarkan untuk cara check-in-nya. Oke, kita buat yang kedua, contoh lagi seperti ini. Coba kita buat yang di sini, tanggal 4. Oke, kita coba dengan nama tes 2. Kemudian kita masukkan lagi, atau misalkan kita coba dengan room breakfast. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Jumlah malamnya kita set. Oke. Nah, contoh dengan payment. Nah, payment ini kita bagi menjadi 3 kategori. Jadi cash, card, dan digital. Nah, kalau untuk pembayaran transfer itu bagaimana? Untuk pembayaran transfer bisa dikategorikan ke card. Seperti itu. Kalau QRIS kemana? Ke digital. Seperti itu. Oke. Nah, contoh aja kita bayarkan dengan cash. Nah, kemudian karena nominalnya tadi adalah total tagihannya adalah sebesar 1.089.000. Nah, ini totalnya sudah muncul nanti di sini. Nah, contoh katakanlah kita sudah bayarkan lunas di awal. Nah, nanti untuk di kalender juga nanti bisa dilihat. Oke, tamu dengan nama tes 2 sudah membayarkan. Nah, cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya adalah dengan bar hijau ini atau bar nama tamu ini bisa diklik saja. Contoh yang tadi tes 1. Nah, dia statusnya tamu adalah walk-in. Dia menginap selama 3 malam dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Kemudian tipe kamarnya, nomor kamar, jumlah pax, jumlah room rate-nya bisa terlihat di sini semua. Nah, di sini masih paid-nya tertuliskan 0, berarti dia belum melakukan pembayaran. Seperti itu. Oke, kalau untuk yang kedua, nah kita bisa cek juga di sini. Nah, statusnya sudah dibayarkan. Seperti itu. Nah, ini untuk misalkan dia sudah pembayaran di awal dan lunas. Nah, kalau untuk pembayaran dengan melakukan DP bagaimana? Atau transfer sebagian bagaimana? Nah, kita juga bisa create juga seperti ini. Contoh, kita buat yang namanya tes 3. Oke, kita sesuaikan aja. Seperti ini. Nah, contoh. Oke, dengan payment dengan total tagihan 388.000, coba kita misalkan dengan pembayaran, misalkan dengan transfer atau card ke edisi. Nah, ini nanti jumlahnya misalkan mau dibayarkan dulu di awal adalah sebesar 150.000. Nah, kita submit aja. Oke, nah nanti kita bisa lihat juga. Nah, untuk nama tamu tes 3 nanti bisa kita lihat di sini. Nah, jadi untuk total tagihannya adalah sebesar 388.000, tapi yang baru dibayarkan adalah sebesar 150.000. Jadi yang sisa tagihannya adalah sebesar 238.000. Oke, nah ini untuk contoh melakukan reservasi melalui tampilan kalender. Seperti itu. Nah, kemudian kita berlanjut untuk yang cara kedua. Oke, kita melakukan melalui floor view. Nah, untuk melakukan floor view, ini biasa untuk tamu yang biasanya sudah pernah menginap atau misalkan ada permintaan khusus. Contoh, dia ingin menginap di lantai 9. Nah, kemudian dia ingin menginap di lantai kamar 911. Oke, tinggal diklik aja nomornya. Nah, kita bisa masukkan
nama tamunya. Contoh, atas nama tamu tes 4. Oke. Nah, kita masukkan tipe kamarnya. Di sini red code-nya adalah untuk deluxe king. Seperti ini. Nah, kita nanti tinggal pilih salah satu, sesuaikan dengan kondisi. Nah, sudah tertera. Nah, jumlah malamnya boleh nanti diganti. Kita contoh 1 malam aja, oke. Nah, ini juga sama, nanti bisa dibayarkan di depan atau di akhir. Sama. Kita submit aja. Oke, nah nanti kita lihat di sini adalah statusnya berwarna hitam. Nah, kalau hitam ini berarti dia tidak bisa dipesan. Oke, jadi dia tidak bisa dipesan. Yang bisa dipesan adalah yang berwarna biru seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga untuk tamu yang sudah melakukan reservasi itu di sebelah kanan. Jadi untuk tamu yang in-house, kemudian atau yang baru melakukan reservasi, itu terdaftar di sebelah kanan, di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk tadi yang cara kedua. Ini sudah selesai. Nah, kemudian kita beralih ke cara yang ketiga. Adalah dengan tombol reservasi. Nah, untuk di ikon reservasi ini, untuk melakukan reservasi baru, kita bisa melakukan lewat tombol ini, New Reservation. Oke. Kita klik saja. Nah, di sini tampilannya mungkin lebih lengkap daripada tampilan di floor dan di kalender. Jadi kita harus memasukkan tipenya reservasi. Nah, ini untuk fit itu adalah biasanya untuk kategori individual dan walk-in. Itu statusnya biasanya untuk yang fit seperti ini. Nah, kalau untuk company dan travel agent, ini kalau mau dimasukkan bisa, tapi dengan catatan adalah sudah dimasukkan datanya di case menu. Nah, nanti di company profile, itu baru bisa dimasukkan ke bagian yang company atau travel agent. Itu harus caranya dengan memasukkan company profile dulu, terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk statusnya, segmennya adalah individual. Kita juga bisa ganti di sini sesuai yang sudah kita siapkan di back office-nya. Jadi kalau misalkan kita di sini dipilihkan untuk walk-in, kita juga bisa. Kemudian untuk namanya bisa nanti menyesuaikan, misalkan dengan nama tes 5. Oke. Kemudian di awal ini ada tidak ada tanda bintang. Jadi kita lengkapi saja dengan tanda bintang. Oke. Nah, untuk yang tanda bintang di sini untuk pertama adalah tanggal reservasi. Misalkan saya ingin melakukan reservasi di tanggal 10 dan 11 sampai 11. Oke. Kita apply. Oke. Dan kemudian untuk yang di case name room ini bisa diisi, boleh tidak. Karena tidak mandatory, tidak ada tanda bintangnya. Nah, kita isi juga tipe kamarnya. Nah, untuk tipe kamar, nanti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, kita masukkan ke deluxe king smoking, contoh. Oke, kita bisa pilihkan nomornya, nanti yang tertera di sini, kita pilih aja. Kemudian red code-nya juga dipilih. Dan untuk room number ini, boleh diisi nanti atau boleh saat ini juga. Jadi bebas. Nanti kalau misalkan kita nggak pilih nomor kamarnya, nanti tetap bisa direservasi. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada tertera harganya. Ini juga masih bisa dirubah. Caranya dengan mengeklik tombol arrangement modal. Nah, kemudian kita bisa ganti harganya di sini. Misalkan kita ganti menjadi 400.000. Nah, kita tinggal close saja. Nah, kemudian misalkan dari tamu tes 5 ini membawa temannya,
atau grupnya, kita juga bisa tambahkan di sini. Nah, kita bisa sesuaikan dengan jumlah grupnya yang datang. Bisa 5, 10, atau bahkan lebih. Seperti itu. Kita bisa tambahkan di sini nanti. Nah, contoh misalkan kita si tes 5 ini bawa 2 teman tamunya. Nah, kita masukkan, jangan lupa untuk tanggalnya. Kita sesuaikan dulu di sini. Kemudian kita masukkan ke sini, contoh aja. Nah, nanti untuk room number sama, kita nggak masukkan. Kemudian kita pilih red code-nya. Oke. Nah, kita bisa masukkan di sini juga. Nah, seperti ini. Atau misalkan kita mau duplicate tamu satunya dengan tipe kamar yang sesuai, yang serupa. Nah, kita misalkan mau buat tipe kamarnya 1, 2, 3, 23, nah itu juga bisa. Nah, nanti juga sudah sama. Untuk tanggal, kemudian tipe kamar, kemudian red code, dan price-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga sama, bisa melakukan pembayaran atau tidak. Seperti itu. Oke, misalkan kita tidak melakukan pembayaran, jadi tinggal kita save. Nah, kemudian cara melihatnya tadi adalah kita bisa cek di sini. Jangan lupa untuk melakukan refresh. Oke, namanya adalah tes 5. Kita cek saja. Oke, tanggalnya adalah tanggal 10 dan 11. Tes 5. Di Deluxe King Smoking. Nah, kita cek aja boleh. Deluxe King Smoking. Deluxe King Smoking. Nah, nanti dia muncul di sini. Karena kita tidak masukkan untuk nomor kamarnya tadi. Oke. Jadi di sini nanti munculnya adalah di bagian unassigned reservation. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah 3 cara untuk melakukan reservasi. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melakukan perubahan status kamar? Jadi yang mulai dari confirm reservation menjadi in-house. Nah, caranya juga ada beberapa cara. Kalau untuk dari tampilan kalender seperti ini. Contoh yang tadi sudah kita buat. Oke. Nah, misalkan seperti ini di tes 2. Nah, nanti diklik aja nama tamunya, bebas mau yang tes 2 atau tes 3 atau bebas nama siapapun boleh. Nanti di bagian bawah ada edit reservasi. Ini diklik aja. Oke. Nah, kita nanti check-in kan. Seperti ini. Tinggal kita check-in kan. Oke, itu untuk dari kalender. Kemudian untuk melalui floor view. Nah, untuk melalui floor view. Nah, nanti di sebelah kiri ini ada nama-nama orang yang melakukan reservasi. Nah, di sini bisa ada titik 3. Ini nanti boleh diklik aja. Oke. Kemudian tinggal diklik check-in. Seperti ini. Caranya lebih simpel kalau di floor view. Atau juga kita bisa melakukan cancel reservasi apabila tamu tidak jadi menginap. Seperti itu. Tadi juga waktu di ketampilan kalender juga ada cancel reservasi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan melalui reservasi juga sama. Bisa misalkan kita cek untuk nama tamunya. Oke, kita filter date-nya, misalkan tes. Oke. Nah, nanti muncul di sini. Kemudian kita edit booking. Nah,
Bedanya kalau di sini, di reservasi ini, ketika melakukan edit data reservasi, ini data yang diminta lebih lengkap. Seperti itu. Jadi, contoh yang tadi mungkin tidak ada mandatory, mungkin nanti bisa diulang videonya. Di sini menjadi mandatory. Oke. Nanti kalau ini nama alamatnya diinputkan, nanti sudah tersimpan di data tamu, case data di sini. Jadi boleh kita isikan, misalkan jalan bla bla bla. Oke, seperti ini. Nomor 3. Oke, kemudian country-nya adalah Indonesia. Kemudian untuk provinsinya boleh diisi apa aja, bebas, misalkan Jakarta. Kemudian kotanya juga Jakarta. Dan identitasnya juga boleh diisi. Nah, ini juga nanti bisa tersimpan. Misalkan kita isikan bebas. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti diisi juga mail. Kemudian nomor telepon, jangan lupa diisi. Dan kemudian nanti kita save. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah nanti datanya reservasi terupdate. Jadi untuk tamu, tes 4. Ya, kita cek lagi. Seperti ini. Ya. Oke, sekian untuk bagaimana cara melakukan reservasi pada sistem hotel ini dengan menggunakan tampilan FO. Terima kasih.